Tim dokter RSCM kini disiapkan untuk pemulihan Muhammad Fajri, pemuda yang mengalami obesitas. Lalu seperti apa penanganan yang akan dilakukan tim dokter? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Sisilia Sinabariba yang saat ini sudah berada di RSCM Jakarta. Selamat sore Sisil, bisa diceritakan bagaimana penanganan pemulihan Fajri di RSCM hingga saat ini? Iya, Redo, selamat sore. Sampai saat ini kondisi dari Muhammad Fajri diinformasikan masih dalam kondisi stabil. Pihak dari dokter RSCM juga terus melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dari Fajri. Kami tadi berkomunikasi dengan Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini, Dr. Lisdian, yang menyatakan bahwa tim dokter masih terus melakukan pemeriksaan secara bergantian untuk bisa mengambil tindakan apa yang nanti bisa dilakukan untuk mempercepat pemulihan dari Muhammad Fajri ini. Dan nanti ketika sudah ada hasilnya, pihak dari RSCM akan menyampaikan secara resmi kepada publik dalam bentuk konferensi pers. Namun jika kita melihat dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, rumah sakit yang menangani Fajri sebelumnya, ada tim dokter yang sudah disiapkan, ada setidaknya 10 dokter spesialis yang sudah disiapkan untuk menangani Fajri, mulai dari spesialis gizi klinis, patologi, kemudian ada spesialis syaraf, bedah, dan juga spesialis lainnya termasuk menyiapkan dokter spesialis untuk memastikan kejiwaan dan juga kesehatan psikis dari Muhammad Fajri ini yang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada hari Jumat 9 Juni 2023 yang lalu. Alasan utamanya Fajri dirujuk ke RSCM ini tentunya untuk memastikan agar penanganan dan juga pemulihan serta pengobatan dari Muhammad Fajri ini bisa berjalan dengan lebih intensif dan juga lebih cepat karena fasilitas di RSCM ini dinilai lebih lengkap. Salah satunya adalah fasilitas untuk bedah pencernaan. Pihak dari RSUD Kota Tangerang memang sempat mengungkapkan ada sejumlah faktor yang menyebabkan obesitas yang dialami oleh Fajri ini cukup cepat terjadi bahkan dalam 8 bulan terakhir. Salah satunya adalah pola makan yang buruk ditambah lagi asupan makanan yang tidak bisa diolah dengan baik oleh tubuh dan juga minimnya gerak sehingga Fajri mengalami obesitas yang masuk dalam obesitas ekstrim dengan berat 280 kg dan ini kemudian menghambat aktivitas mobilitas dari Fajri sehingga ia hanya bisa berbaring dan juga tidur. Bahkan seperti informasi yang sudah disampaikan tadi Reno, bahwa Fajri pun harus menjalani proses evakuasi yang cukup dramatis dengan menggunakan forklift ataupun menggunakan truk, baik itu dari rumahnya di kawasan Ciledug ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang maupun dari RSUD Kota Tangerang menuju ke RSCM. Reno. Baik, Sisil, kalau di RSCM nanti apa rencana dari tim dokter untuk Fajri secara konkretnya? Iya, Reno, memang untuk apa saja nanti tindakan yang akan dilakukan oleh tim dokter di RSCM ini tentu menunggu hasil dari analisa dari tim dokter yang terus melakukan pemeriksaan. Namun kalau kita melihat yang sempat disampaikan oleh pihak dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang bahwa tahapan-tahapan tentunya pasti akan dilalui oleh Muhammad Fajri sebelum dilakukan tindakan. Apa kemudian tindakan yang akan dilakukan? Kemungkinan besar ataupun rencana yang akan dilakukan adalah dilakukannya pembedahan khususnya di bagian lambung dan juga usus serta akan dilakukan pengikatan lambung. Tujuannya adalah untuk membatasi konsumsi makanan atau untuk membatasi asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh dari Muhammad Fajri ini. Artinya pengikatan lambung ini adalah metode yang dilakukan untuk bisa mengurangi kapasitas dari lambung saat menerima asupan makanan. Namun pihak dari rumah sakit memastikan meskipun dilakukan tindakan pengurangan konsumsi asupan makanan ini, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh dari Muhammad Fajri ini tetap dapat diberikan dengan maksimal dan juga baik. Reno dan juga pemirsa, sebenarnya kalau kita melihat obesitas yang terjadi di Indonesia ini bukan hal yang baru, bukan terjadi pada Fajri ini saja. Salah satu faktor utamanya tentu karena pola makan yang buruk, ditambah lagi tingkat konsumsi gula, garam, dan lemak yang cukup tinggi. Bahkan kalau kita melihat Reno dan juga pemirsa, data Kementerian Kesehatan di tahun 2022 yang lalu menemukan 28,7% masyarakat Indonesia masih mengonsumsi garam, gula, dan juga lemak dalam batas yang melebihi, maksud kami melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Berapa batas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan? Ini tertuang sebenarnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 63 tahun 2015. Sehingga apa yang dialami oleh Fajri ini bisa menjadi pengingat kembali kepada masyarakat untuk bisa terus menjaga kesehatan dan juga mengatur pola makan. Di samping kita tetap berharap agar nanti proses pemulihan dan juga pengobatan terhadap Muhammad Fajri ini berjalan dengan lancar. Kembali ke Anda, Reno. Sisilia Sinabariba, terima kasih informasi Anda sore hari ini langsung dari RSCM Jakarta.